Kalau begitu kita boleh bicara tentang penggulingan kekuasaan, kan wacana aja. Ketemu lagi kita di channel yang perlu diimajinasi rumah gratis juga bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tentu saja bahagia. Karena dengan bahagia, insya Allah imunitas tubuh kita meningkat. Mari kita jemput bahagia. Bahagia tidak datang dari luar diri. Bahagia harus disemai, dipupuk, dan dihidupkan dari dalam hati. Salah satu caranya adalah mensyukuri nikmat yang ada. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat silaturahmi. Hari ini kita ingin kita berkicau, berceloteh soal politik. Soal yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Kita ambil contoh misalnya antrian minyak goreng yang sampai hari ini berbulan-bulan sudah. Tiap hari kita menerima WA bagaimana susahnya para emak-emak, para ibu-ibu untuk mendapatkan, bukan gratis, beli pakai uang. Hanya sekedar seliter atau 2 liter minyak goreng. Bahkan hari ini kita membaca berita yang sangat menyesakkan dada, memilukan. Seorang ibu di Berau sana meninggal ketika sedang mengantri minyak makan. Baik, kita tak hendak bercerita soal minyak goreng. Sudah basi ceritanya, berbulan-bulan tak juga selesai. Yang kita mau bahas adalah nampak-nampaknya wacana penundaan pemilu yang dilemparkan oleh 3 ketum partai, yaitu Muhaimin Iskandar, ketum PKB, Zulkifli Hasan, ketum PAN, dan Airlangga Hartarto, ketum Golkar. Itu bukan sekedar wacana. Karena Presiden sendiri sudah merespon. Yang respon Presiden menurut analisis Bang Kica belum titik, masih koma. Bahwa beliau menyatakan beliau akan taat kepada konstitusi, tegak lurus pada konstitusi. Dan di sisi lain beliau tidak bisa melarang orang berwacana soal penundaan pemilu. Lalu baru-baru ini kita lihat di podcastnya Deddy Corbuzier, Luhut Binsar Panjaitan yang Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, secara gamblang menyatakan bahwa ide atau wacana penundaan pemilu itu adalah sesuatu yang biasa saja dalam negeri demokrasi, dalam negara demokrasi, dan berdasarkan big data yang beliau amati, sebagian besar masyarakat memang ingin penundaan. Apalagi beliau menyatakan bahwa di saat krisis ini yang biaya pemilu bisa sampai 100 triliun tentu kurang pas dialokasikan hanya untuk sekedar pesta demokrasi. Ini semua bisa kita baca sebagai tanda-tanda bahwa kalau udara mendung tentu kita bisa prediksi akan terjadi hujan. Nah, respon masyarakat luar biasa terhadap wacana ini atau langkah-langkah dalam tanda petik yang dilakukan oleh orkestrasi mereka-mereka yang saat ini berada di kekuasaan. Nah, salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia yang mengadakan semacam seminar dengan tema konstitusi di ujung tanduk. Bagi saya ingin kita semua untuk menyimak video berikut ini. Kita selalu ada di dalam suasana, jadi politik suasana, berhadapan dengan politik yang diasuh oleh massa. Kan seminggu ini kita lihat kumpulan kepala, bukan isi kepala ya, kumpulan kepala yang bergerombol untuk mengucapkan kebulatan tekad. Walaupun berantakan argumennya itu. Ada yang membulatkan tekad untuk milih Muhaimin sebagai presiden tapi menunda pemilu itu. Kacau logikanya tuh. Ada yang poster di daerah Kemang situ tulisannya tolak perpanjangan masa jabatan eksekutif yudikatif. Itu agak kacau tuh. Eksekutif aja, nggak tambah-tambah yudikatif itu. Tapi semua menunjukkan bahwa bagaimana perpanjangan yudikatif itu. Kacau. Tapi kita mengerti kekacauan itu tidak perlu dipersoalkan. Yang penting ada suasana tadi, suasana melawan, suasana membangkang. Dan itu yang sebetulnya di awal di 28 Oktober yang lalu waktu kita rumuskan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia,
kita coba beri nama suasana itu. Dulu saya beri nama the beginning of the end itu. Awal dari berakhirnya kekuasaan, the beginning of the end. Sekarang akhirnya kita rasakan itu. Kita ada di awal dari kejatuhan kekuasaan itu. Dan bukan kita yang bikin tanda-tanda, dia sendiri yang menggali lubangnya itu. Jadi sebetulnya kita hanya pantau seluruh hukum sosiologi untuk menemukan istilahnya, yaitu the beginning of the end. Dan sekarang betul-betul dia menuju endgame. Kan itu intinya tuh. Tentu kita bisa beri indikasi bagaimana kekuasaan itu menjadi rapuh. Karena dia nggak punya lagi kekuatan masyarakat sipil. Sehingga untuk mengangkat seorang kepala otorita, pilihannya makin lama makin terbatas tuh. Kepala korporasi sebuah perusahaan diangkat jadi ketua kepala otorita dari ibu kota negara itu. Itu nggak ada di dalam sejarah dalil itu tuh. Korporasi biarin aja dilakukan akumulasi. Nanti negara yang menjalankan distribusinya tuh. Sekarang kepala IKN itu dari awal memang rupanya direncanakan oleh Jokowi itu, dan kalau kita lihat jejak pertemuan-pertemuannya memang itu diinginkan, dan itu comply dengan fakta-fakta bahwa Kalimantan ini akan dijadikan semacam pulau Silicon Valley itu, dan di situ akan ada industri, dan sejak sekarang kita tahu siapa yang memegang kendali lahan di situ sebagai lahan bisnis. Itu oke, itu semua kita udah hitung segala macam itu. Beberapa fakta yang lebih sosiologis yaitu suasana stunting, ada 10 bertambah kekurangan nutrisi itu. Anak-anak makin lama makin mendekati kota-kota besar, yang stuntingnya begitu. Sekarang mungkin ada 10 juta, tapi kalau statistik kita kasih plus minus margin of error mungkin 14 juta anak-anak itu stunting. Sementara Presiden tidak pernah satu kali pun bicara tentang kemiskinan itu. Ada rombongan nyari minyak goreng di Kendari, minyak goreng harganya 70.000 sekarang tuh. Dan itu artinya itu mungkin mending kita beli bensin bikin molotov tuh. Karena minyak goreng mahal, maka ada alasan untuk bikin molotov. Jadi sebetulnya seluruh gejala yang dulu kita pernah deteksi dengan kekuatan konsep kita itu berkumpul hari ini, gejala-gejala buruk itu. Kita bisa beri nama bahwa hari ini ada bukan sekedar kecemasan atau ketegangan, kebuntuan pikiran presiden itu. Jadi tadi saya terangkan bahwa dia nggak tahu lagi siapa yang mesti diangkat. Jadi akhirnya ya udah disodorin oleh 2-3 orang itu yang diangkat sebagai kepala otorita macam-macam itu. Sementara kita dengar untuk minyak goreng nggak ada satupun menteri yang bisa terangkan apa sebetulnya persoalan minyak goreng tuh. Di antara mereka pasti saling intip. Kalau dia ngomong duluan, gua akan ambil keuntungan dari omongan dia tuh. Jadi kartel itu ada di depan istana semua. Padahal presiden bilang dulu, saya tahu siapa yang nimbun komoditas, siapa yang nimbun, padahal dia sebut macam-macam itu. Dan saya akan kejar. Ya penimbunnya itu justru yang mengizinkan dia untuk jadi presiden. Jadi nggak mungkin presiden keluar dari politik oligarki itu. Nah karena itu tadi betul Ferry, mesti ada countervailing force itu, sesuatu yang melawan. Nah perlawanan itu tentu bukan karena 11 Maret, apa itu 11 Maret atau Super Smart. Super Smart itu suasana perlawanan semesta mahasiswa rakyat, Super Smart. Kira-kira begitu tafsir saya tuh. Karena memang itu yang terjadi itu. Saya dalam seminggu ini mungkin 20 BEM kontak saya untuk kasih semacam pencerahan. Tapi saya sudah bilang, kami mengikuti mahasiswa, bukan kami menuntun Anda tuh. Jadi soal-soal semacam itu yang kita bisa lihat, akan ada perkelahian, duel di jalanan pada akhirnya tuh. Kita inginkan itu memang, tapi kita tidak inginkan rakyat bawah itu jadi korban. Biar aja konfrontasi di kalangan elit itu. Jadi sekali lagi kita mau coba baca secara pelan-pelan apa sebetulnya yang terjadi sehingga presiden gagal mengoperasikan akalnya itu tadi. Yang ada di istana itu kalau kita lihat dari atas itu orang mondar-mandir orang yang tanpa kepala. Begitu juga di parlemen tuh. Ada kesibukan kasak-kusuk tapi itu kayak zombie-zombie yang bergerak kian kemarin nggak tahu mau ngapain. Jadi ini keadaan di mana kita masuk dalam suasana anomi. Nggak ada aturan, nggak ada arah, berantakan di mana-mana itu. Nah ini sebetulnya yang diintai oleh asing, oleh politik luar negeri yang berupaya untuk mengambil keuntungan dari kekacauan politik Indonesia. Nah sekarang kita masuk pada dalil kita sekarang. Kalau misalnya presiden tidak secara eksplisit mengatakan bahwa dia tidak menghendaki penundaan pemilu, maka dia nggak bicara yang bifurkasi, yang mendua di ujungnya itu. Ya di ujungnya kita mesti perintah patuh konstitusi, tapi pembicaraan tentang penundaan demi demokrasi boleh dilakukan. Kalau pembicaraan itu dilarang undang-undang, sebetulnya kan yang sering kali diucapkan Bivitri, terangin di mana-mana tuh syahganda, bursa, nggak boleh itu dibicarakan. Oke, kita anggap aja boleh kalau gitu. Oke, silakan boleh. Kalau begitu kita boleh bicara tentang penggulingan kekuasaan, kan wacana aja tuh. Supaya fair. Munarman boleh bicara tentang khilafah tuh, biasa aja kan? Demi demokrasi tuh. Jadi sekali lagi konsistensi di dalam cara kita menjaga demokrasi dibatalkan justru oleh kekacauan pikiran presiden itu. Kekacauan pikirannya aja yang membatalkan demokrasi.
Jadi belum ada gerakan anti demokrasi, udah berhenti demokrasi karena kekacauan pikiran presiden. Itu intinya. Kita hanya bisa terangkan itu secara konseptual. Misalnya beberapa partai, ada partai anak-anak kecil itu yang bilang bahwa apa namanya? Ya kita menolak penundaan pemilu, tapi kita mendukung presiden 3 periode. Kan itu kan, iya itu cuma bisa datang dari otak yang diasuh di gorong-gorong. Karena terbalik-balik logiknya itu. Ya, boleh nggak kita minta presiden seumur hidup? Boleh. Tetapi bukan buat sekarang, buat yang akan datang gitu. Kan begitu mestinya kan? Etikanya begitu. Kalau saya punya kuasa, saya boleh minta sesuatu, bukan yang menguntungkan saya, tapi menguntungkan yang akan datang. Itu prinsipnya. Demikian sebaliknya, saya nggak boleh mengikat pemimpin yang akan datang dengan keputusan hari ini itu. Kan begitu logik dari demokrasi itu. Jadi sekali lagi, kekacauan logis ini di kepala presiden menyebabkan kita berantakan. Dan pasti akan ada susulan di luar negeri, pasti sedang dipersiapkan deklarasi-deklarasi yang sama, mobilisasi dan kebulatan tekad. Nah, sekarang coba kita pikirkan satu argumen, sebenarnya bukan argumen, satu upaya untuk menguji bahwa kekuasaan hari ini, kalau disebut di ujung tanduk, saya kira bukan lagi di ujung tanduk dia betul-betul udah menggantung di apa namanya itu, spike-nya itu, bagian yang runcing itu. Jasnya presiden udah ada di spike-nya, nggak digantung di ujung tanduk yang paling runcing itu, ntar lagi jatuh. Dan itu sunatullah kalau pakai istilah syarikat Islam itu. Ini kita misalnya sebenarnya syarikat Islam kiri apa yang kanan? Karena merah atau hijau. Karena asas-asas keadilan sosial pertama kali justru didederkan secara argumentatif oleh syarikat Islam itu. Iya tuh, tapi ada dadanya tuh merah tuh. Jadi sekali lagi kita hanya mau jelaskan bahwa nanti kita percakapkan kekuasaan itu harus dibatasi. Oleh karena itu termnya 5 tahun. Kan itu intinya tuh, kenapa kita membatasi kekuasaan? Karena ada peristiwa Orde Baru. Karena konstitusi kita bilang bahwa sebelum di renovasi atau direvisi, presiden dipilih selama 5 tahun dan boleh dipilih kembali. Kan begitu kan bunyinya kan? Yang kemudian kita revisi itu dan dapat dipilih kembali itu. Jadi justru itu yang kita batalkan. Jadi kalau ada orang sekarang minta kita kembali ke Undang-Undang 45, ya itu artinya bikin presiden seumur hidup lagi itu. Jadi banyak sebetulnya tema yang bisa kita tunda dulu demi membahas isu atau konsep perpanjangan kekuasaan. Saya ringkas begini nih. Demi demokrasi, kekuasaan tidak boleh diperpanjang. Tapi demi demokrasi, kekuasaan boleh dipersingkat. Ya itu dalilnya memang. Kan yang nggak boleh adalah membuat kekuasaan itu berlanjut dan eksesif, bahkan obsesif. Sebaliknya, harus dipastikan bahwa semakin cepat terjadinya pergantian elit, kompetisi elit itu, sirkulasi elit, semakin bagus kekuasaan. Jadi yang irasional dan bertentangan dengan political philosophy adalah memperpanjang kekuasaan, memperpendek, justru itu yang dimaksudkan oleh demokrasi. Kan di dalam konstitusi tidak disebut hanya disebut maksimal 2 kali periode, tidak disebut minimal 1 periode. Jadi yang minimal bisa dibikin setengah periode atau 1,5 periode. Jadi kita mau supaya betul-betul di publik itu dicerdaskan bahwa kekuasaan tidak boleh diperpanjang, diperpendek pasti boleh. Karena dari awal kekuasaan itu nggak boleh mengambil kesempatan untuk membuat dia makin lama makin besar. Jadi mengendalikan kekuasaan, tugas oposisi sama dengan memperpendek kekuasaan. Itu intinya. Apalagi dalam keadaan kekuasaan itu betul-betul rapuh hari-hari ini. Nah itu sebetulnya yang ingin kita sampaikan sambil mengkritik Muhaimin yang ini kan partai komorbid kan, karena ada apa namanya? Ya komorbidnya itu kardus, durenya itu komorbid. Demikian juga partai Erlangga komorbidnya macam-macam, ada komorbid publik, ada komorbid privat, kan begituan tuh. Jadi sekali lagi ini partai-partai komorbid ini dia buntu untuk berpikir karena dia sibuk sendiri dengan komorbidnya tuh. Nah itu yang mau kita terangkan bahwa percakapan publik berhenti, padahal sebetulnya di bawah itu ada gejolak besar yang melihat bahwa Indonesia akhirnya akan jatuh di dalam. Ya kan sayang, Indonesia kalau jatuh karena diserbu Cina ya oke, nggak ada soal. Memang kita pertahanan kita rapuh tuh. Indonesia bisa jatuh kalau ditipu oleh Australia, bisa jatuh, kita terima. Tapi kalau jatuh karena kedunguan presiden kan bahaya kan. Masa kita jatuh karena kedunguan pemerintah, kedunguan presiden ya sebagai pengambil keputusan, bukan kedunguan Jokowi. Saya selalu membedakan itu. Jadi sekali lagi, untung ada, akhirnya kita mesti sebut untung ada Surya Paloh, ada Megawati, ada Prabowo yang masih separuh untung karena belum jelas posisinya tuh. Ya.
Loh, kita tunggu hasil pertemuan dengan MBS. Kan itu intinya ya, kalau PKS sama Demokrat memang di luar dari awal itu. Jadi saya balik lagi tadi, kita mau fokus bahwa hak untuk memperpendek kekuasaan itu adalah prinsip demokrasi dan bahkan itu konstitusional. Kalau saya terangkan sejarahnya, istilah konstitusi itu pertama kali diterbitkan oleh orang yang namanya François Hotman di dalam buku Francogalia di Italia kira-kira tahun 1500-1600. Konstitusi artinya hak untuk membunuh raja bahkan. Jadi bukan memperpanjang kekuasaan, justru untuk menghentikan kekuasaan. Konstitusi adalah hak rakyat untuk menghentikan kekuasaan. Itu dalilnya. Yang beginian nggak dipahami oleh partai-partai yang isinya yang kepalanya besar tapi isinya nggak ada itu. Jadi sekali lagi kita mau ajarin demokrasi karena kita mesti bilang ya cuma kita yang mampu mengajarkan demokrasi. Kan memang buta huruf demokrasi kan semua kan. Jadi soal-soal seperti itu. Bahkan kalau kita bisa lanjutkan, mereka yang mengusulkan perpanjangan itu artinya menggerogoti konstitusi itu. Artinya mereka makar. Kan yang melawan konstitusi ada makar, kan bisa ditangkap ini yang ini kunyuk-kunyuk ini kan. Nah kita yang menginginkan percepatan perubahan kekuasaan tidak melanggar konstitusi itu. Karena konstitusi hanya melarang perpanjangan kekuasaan, bukan penghentian kekuasaan. Kan ada syarat-syarat kapan presiden mesti berhenti. Kalau kapasitasnya nggak ada, kemampuan dia untuk melihat peluang udah nggak ada, ya udah. Jadi jangan anggap bahwa, atau bukan kita yang menganggap, partai-partai itu anggap bahwa karena ekonominya nggak tumbuh, maka presiden mesti diperpanjang. Kan mestinya Erlangga datang dengan karena ekonominya nggak tumbuh, maka saya bisa tumbuhkan ekonomi. Karena itu presiden berhenti aja tuh. Kan logikanya begitu. Muhaimin juga bisa bilang begitu. Ekonomi memburuk, oleh karena itu kekuasaan dihentikan. Kan yang membuat ekonomi memburuk adalah kekuasaan. Tapi karena dia punya komorbid, maka dia nempel pada si virus. Bukan COVID virusnya, tapi stupid gitu. Jadi sekali lagi, nanti kita diskusi lebih panjang. Tapi suasana ini yang saya mau bawa menjadi percakapan publik, yaitu countervailing ideas, ide penanding dari ide memperpanjang. Ide memperpanjang hanya bisa ditandingi dengan ide memperpendek kekuasaan. Jadi kita pastikan bahwa pembicaraan ini mesti berlanjut supaya ada peluang untuk mempercepat perubahan politik.